urusan ikhwah dan akhwat. Oh, Masya Allah. Mereka gimana caranya mereka Ustadz bisa sampai ke sini? Apakah dihantar oleh keluarga atau Ustadz sendiri yang jemput ke sana setelah dapat kabar dari sana kalau mereka ingin jadi santri di rumah tapis ini? Baik. Jadi mereka punya kisah masing-masing. Ada yang tidak punya uang sama sekali, berarti kami harus beliin tiket. Nah, kalau misalnya yatim, berarti harus belikan tiket. Ada yang kemarin dari Palu, ya kita harus usahakan tiket berdua dengan ibunya. Ternyata itu pertemuan terakhir dia dengan ibunya. Nah, yatim datang, pulang yatim piatu. Kemarin 3 tahun di sini belum pulang kampung, dia pulang. Dia sudah yatim piatu. Ada juga yang saya lihat dia mampu tidak beli tiket, jadi saya jemputnya di bandara. Ada juga yang diberikan alamat, dia bisa naik Grab ke sini. Ada yang modal pegang kertas alamat tahfiz, dia bisa sampai ke tahfiz. Jadi dilihat dari kemampuan para santrinya juga ya Ustadz ya, apakah mereka memang sama sekali nggak bisa datang ke sini atau dan kita bantu dengan sendangan itu kan kalau saat Ustadz harus membiayai perjalanan mereka itu kan berarti ada biaya di situ kan ya. Nah maaf Ustadz, saya lihat tadi juga udah banyak di sini kan, dan tentunya kalau ini gratis kan mereka sehari-hari kan ada biaya yang harus keluarkan untuk operasional mereka gitu ya. Maaf, boleh tahu nggak Ustadz, boleh ceritakan nggak kami itu gimana caranya Ustadz mengelola rumah tapis gratis ini yang tentu perlu biaya kan untuk kehidupannya dan untuk pengajarannya itu kan. Ini yang menarik dan sering dan pasti pertanyaan pertama ketika melihat tahfiz gratis, mereka mengira ini harus hidup dari donasi, harus. Alhamdulillah kami mematahkan pendapat itu. Jadi selama ini kami berupaya untuk tidak open donasi. Bisa lihat di medsos kami tidak ada rekening saya bertebaran, tidak ada pendonasi sama sekali. Jadi kami berusaha mengaplikasikan ayat Al-Quran. Sudah Allah jelaskan dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ketika engkau bertakwa, maka Allah akan mudahkan semua urusan, semua masalah diselesaikan dan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi rezeki santri itu dari arah mana saja, tapi kami harus buat sebab Allah berikan rezeki dengan usaha-usaha. Jadi saya buatkan mereka usaha keripik tempe, kendaraan operasional ada motor, ada mobil operasional untuk mereka mengantar jadi kurir. Yang bagi yang tidak terlalu kuat hafal Quran, jadi ada santri kurir juga. Terus kita punya produk-produk lain juga, ada yang kita beli putus lalu kita jual. Jadi dengan seperti itu harapannya ini bisa gratis sampai hari kiamat. Jadi saya berikan bekal mereka untuk bisa mandiri dengan cara seperti itu, tapi tidak menjadi orang miskin juga yang sombong. Jadi ketika ada yang membantu, ya tetap kami terbuka, berterima kasih, memberikan apresiasi, apa yang mereka minta silahkan. Tapi ada juga yang menawarkan, boleh tidak kami open donasi? Boleh, tapi nggak usah pakai rekening saya. Silahkan mau bantu saya berapa, kami terima dan tidak akan nanya nominal dan segala macam. Dan tidak akan bertanya kapan dibantu lagi, tidak. Jadi kami sistemnya tidak mau tergantung, karena kalau tergantung pasti cepat umurnya, ya kan, cepat kita jatuh dan seterusnya karena berharap kepada manusia. Jadi alhamdulillah sudah kita jalani, keberkahannya luar biasa. Dari 20 santri sekarang 200 santri dengan 17 cabang, rasanya sama. Bahkan pengeluarannya pun rasanya seperti ya sama saja. Jadi alhamdulillah. Bisa dijelaskan nggak tentang usaha itu Ustadz? Tadi Ustadz sempat cerita kalau usahanya itu berkembang dan akan sempat rencananya akan bisa ekspor ke negeri jiran itu kan, bisa tolong jelasin nggak Ustadz? Jadi ada produk yang luar biasa, ada keripik tempe. Dia tuh kelihatan kecil tapi lumayan. Sudah bisa kami jual 1000-an biasanya sepekan. Itu kalau bisa terjual 1000-an itu lumayan lah untungnya kita dapat. Kalau nanti ya target ya, mudahan bisa 1000 per hari, itu bisa ratusan juta, bisa 500-600 jutaan omset sebulan kalau bisa 1000 per hari ya. Tapi itu kan bisa saja terjadi kalau ada yang ngambil banyak. Alhamdulillah kemarin terjawab juga doa kami, ya semoga dimudahkan. Kalaupun nggak jadi ya sabar. Ada yang pesan 100 kilo dari Malaysia, itu di Malaysia mau dipasarkan juga di sana, di sana, dan dia kemungkinan kalau berhasil bisa pesan 1 kontainer dan seterusnya. Jadi sumber rezeki insya Allah banyak kalau Amin Ustaz. Kalau usaha. Semoga dilancarkan semua usahanya. Ustaz, kembali ke soal pengajaran di sini ya. Apakah gimana metode yang digunakan Ustaz untuk para santrinya dalam supaya mereka menjadi hafiz itu Ustaz?
Jadi tidak jauh berbeda dengan tahfiz yang lain. Jadi kami berupaya agar anak-anak ini mungkin atau kuat hafalannya. Jadi mereka ada sabak-sabaki manzil, dia store hafalan baru, murojaah hafalan lama, ya kan? Jadi tidak hanya store hafalan tapi tidak murojaah, hanya store sampai selesai tidak. Jadi ada yang selesai 4 tahun 30 juz, ada juga yang bisa melampaui target. Kan target di sini 1 bulan 1 juz. Jadi ada yang 1 bulan 2 juz, ya kan? Tapi ya tergantung kemampuan anaknya. Nah, kalau metodenya ya sama seperti yang lain. Ya, mulai menghafal itu mereka kan tahajud jam 3 bangun, setelah subuh mereka menghafal Quran. Istirahat jam 7, ayo istirahat, mandi, makan, jam 9 masuk menghafal lagi. Jam 11 istirahat, kailullah, tidur siang. Jam 1 makan, setelah itu menghafal lagi. Ya, menghafal lagi setelah kayak sekolah itu halakah, jadi mereka ngumpul, ada gurunya di depan, mereka setor hafalan. Sore mereka olahraga, malam makan, maghrib isya, setelah isya mereka menghafal lagi seperti biasa sampai jam 9 lebih. Jam 10 sudah harus tidur karena mereka sudah dibangunkan 2:30. Untuk apa malam itu? Balik lagi Tahajud. ke tahajud lagi. Begitu setiap hari, tapi libur Bisa diulang 2. nggak tadi? Mereka harus bangun tengah malam untuk tahajud. Ya, bangun setengah malam jam 2:30, jam 2:30 pagi pagi jam 7 mandi, karena dia kan setelah subuh pasti ngaji kan. Nah, jam 7 mandi, jam 8 masuk lagi, kayak masuk kelas gitu ya. Ya, kelas. Jadi jam 11 istirahat, jam 1 mulai lagi setelah makan. Nah, sore olahraga, main bola atau apalah gitu kan. Setelah maghrib makan, malam belajar lagi, menghafal lagi, jam 10 tidur. Nah, liburnya mereka Senin Selasa. Nah, jadi itu bebas, dia mau nyuci, mau apa terserah. Nah ini kalau mereka nih udah selesai hafalannya udah selesai gitu, mereka udah hafal udah jadi hafiz ya. Mereka gimana Ustaz? Apakah keluar dari sini atau gimana? Terutama bagi kan ada beberapa santri yang yatim piatu dan mungkin mereka nggak punya tempat tujuan itu gimana caranya Ustaz? Jadi di sini tuh menghafal sampai bosan, tidak ada sistem pengabdian. Dia mau mengabdi silahkan, mau tidak mengabdi juga silahkan. Mau pulang besok kita pesankan Grab, silahkan pulang. Nah, tapi di sini sistem pengkaderan. Jadi setiap mereka selesai, karena kita punya banyak cabang, jadi mereka itu memimpin di cabang-cabang. Jadi sebenarnya kita buka peluang buat mereka untuk mengembangkan diri, skillnya bisa terlatih di situ. Karena kalaupun selesai 30 juz, banyak penghafal Quran tidak bisa mengelola dapur. Jadi rata-rata alumni atau dari sini yang sudah lama setahun lah misalnya, dia sudah bisa mengurus dapur, bisa mengurus anak-anak santri yang nakal mungkin. Karena life kita skill ya. ya, jadi karena kita sistem kekeluargaan, senioritas dihilangkan, jadi tidak ada pemukulan sama sekali. Jadi mereka itu dilatih untuk itu, mengatur dapur, mengatur santri di setiap cabang. Udah berapa hafiz ya Ustadz yang? Kalau dihitung belum terlalu banyak. Ada berapa ya? Sekitar 10-an lah. Karena memang kita ada yang selesai 4 tahun. Kalau yang bagus-bagus mereka langsung biasanya kita latih jadi wakil pembina, Jadi yang cepat itu justru yang fokus menghafal. Nah, kalau dia sudah ada jiwa kepemimpinan, berarti kami tes dia jadi wakil dulu di mana, ya kan? Jadi karena kita sistemnya pengkaderan. Oke. Jadi di sini ada semacam jenjang karir gitu ya. Ya, tapi kalau selesai mereka diberikan peluang untuk menikah di sini. Nah, jadi sudah ada santri yang menikah dan dia sudah jadi ikut di bisnis keripik tempe itu, jadi kurir misalnya atau ada kegiatan lain. Jadi mereka punya harapan karena anak-anak setelah menikah kan pasti butuh tempat, butuh pekerjaan. Di sini sudah ada tempat, nggak usah bayar sewa rumah, kos-kosan. Mereka sudah punya tempat, tidak bayar listrik lagi, makan juga sudah ada. Jadi, pekerjaan juga ada karena ada mobil operasional untuk kerja. Produk kita juga sudah ada karena saya yang modali. Jadi sebenarnya mereka itu tidak ada alasan untuk keluar. Jadi yang keluar tuh paling memang mereka mau sekolah di luar negeri misalnya, mau melanjutkan LC. Ada yang ke Sudan tapi sebenarnya dia sudah cuma sampai 10 juz dia ke Sudan. Tapi kalau untuk yang jenjang yang ini terserah dia mau kemana. Intinya kami membuka peluang untuk anak-anak kaum muslimin yang mau menjadi penghafal, mau jadi hafiz Quran. Ustadz, sekarang balik ke sosok Ustadz sendiri kan. Maksudnya
rumah tahfiz gratis ini kan nggak lepas dari sosok Ustadz ini sendiri kan ya kan. Di sini di situ ada jiwa kepemimpinan Ustadz juga jadi kan untuk membentuk karakter santri-santri yang ada di sini gitu. Nah, Ustadz masuk dikit ke dalam, terlalu keluar, masuk dikit ke dalam. Oke, sip. Oke. Nah, Ustadz, saya boleh cerita nggak kita? Ustadz dulu sebelum mendirikan rumah tahfiz ini gimana? Apakah sempat belajar hafiz juga di pesantren mana gitu, Ustadz? Bisa diceritakan mungkin? Ya, kalau saya sekolahnya di pesantren umum. Jadi namanya Darul Istiqomah di Maros. Dia punya cabang banyak, saya di pusatnya. Dia punya cabang sekitar 30-an lah, saya di pusatnya, tapi umum, bukan tempat hafal Quran. Nah, jadi adik saya yang pesantren juga sama di sekolah itu, tapi setelah itu dia khusus hafal Quran. Nah, jadi dia yang saya tarik ke sini untuk mengurus program kurikulumnya. Jadi saya manajerialnya, adik saya kurikulumnya. Bisa diceritain nggak tadi Ustadz tadi sempat cerita dulu sebelum mendirikan rumah tahfiz ini fokus dengan ruqyah itu kan dari pesantren sana. Bisa diceritain ke Ustadz perjalanannya dari pesantren di Maros Sulawesi itu sampai ke Jakarta, mengelola ruqyah itu, ruqyahnya berkembang dan akhirnya sekarang punya inisiatif untuk ngebangun rumah tahfiz gratis ini. Bisa diceritakan Ustadz? Awal saya ini aktif di Yayasan Sosial Dakwah namanya Rehab Hati. Itu konsen di belajar ruqyah, jadi mengajarkan masyarakat atau umat Islam itu masih di Sulawesi? Cara ruqyah. Dia ada cabangnya di seluruh Indonesia. Di pusatnya di sini. Saya di pusatnya. Udah di Jakarta? Iya, saya di pusatnya. Jadi pengurus pusat, jadi harus di sini. Dulu saya sekjen di situ beberapa tahun, satu atau 2 tahun. Jadi setelah 1-2 tahun di Rehab Hati, karena saya sibuk mengurus tahfidz, jadi saya mengajukan pengunduran diri agar bisa konsen dan tidak mengganggu kegiatan di Rehab Hati. Jadi seperti itu. Yang awalnya itu Ustadz bisa nggak diceritakan? Pasti kan ada satu titik ya, ada satu momen di mana Ustadz ingin beralih atau ingin lebih fokus membangun rumah tahfiz gratis ini. Bisa diceritain nggak Ustadz? Sebelum membangun, pertama di rumah kota wisata tuh ya. Maksudnya gimana itu momen-momen awalnya, cerita awalnya sampai kepikiran untuk ngebangun rumah tahfiz itu pasti, atau ada satu ilham di hari tertentu tiba-tiba dimimpikan apa gitu kan, kita nggak tahu tuh ya, atau ada tiba-tiba ada ide dari siapa gitu kan untuk ngebangun itu tuh. Jadi kalau untuk rumah tahfiz sendiri, rumah tahfiz gratis ini sudah cita-cita saya lama banget, sudah lama sekali, dan juga dorongan dari karena ayah saya sudah meninggal, tentu beliau butuh aliran pahala dari anaknya. Jadi itulah yang mendorong saya sebenarnya untuk buat rumah tahfiz gratis ini, agar orang tua saya juga terselamatkan dari tentu orang tua saya punya dosa atau bagaimana. Semoga saja dengan kegiatan saya ini bisa membantu beliau. Jadi tanah di Makassar atau di kampung halaman itu yang harusnya untuk diberikan ke kami jadikan rumah tahfiz. Di cabang di Bulukumba Sulsel itu sudah jadi rumah tahfiz, akhwat sudah berjalan alhamdulillah. Dan di Makassar itu rumah beliau juga kami jadikan rumah tahfiz juga. Sudah ada cabang tempat beliau, dan yang lainnya di Jabodetabek sini. Ustadz, tadi Ustadz sempat cerita kesulitannya kan bukan di biaya kan ya, karena tadi Ustadz bilang nggak ada kesulitan ya kan, karena biaya itu udah ditanggung kan sesuai dengan tadi Ustadz bilang. Tapi ada hal lain nggak Ustadz yang bikin kesulitan saat mengelola rumah tahfiz ini, misalnya kelakuan anak-anak lah atau apalah, mungkin ada gitu satu cerita, 2 cerita gitu kan yang membekas gitu di hati Ustadz gitu soal kesulitan. Tentu mendidik santri itu kan seni ya, seni dalam bagaimana caranya agar mereka itu bisa betah, karena tidak semua anak santri kan bagus semua. Tapi alhamdulillah bedanya anak penghafal Quran itu, karena mereka kan mau ke sini itu ada target, pasti orang yang serius biasanya datang. Jadi sebenarnya yang saring itu Allah. Nah, karena kan penghafal Quran itu keluarga Allah di dunia. Jadi saya melihat itu tidak terlalu sulit untuk kalau masalah seperti itunya. Rata-rata alhamdulillah untuk melawan itu alhamdulillah tidak ada. Kalau kesulitan paling 1-2 tahun di awal itu masalah-masalah santri ada. Tapi alhamdulillah ya setiap masalah pasti ada jalan keluar. Iya, Ustadz, satu lagi mungkin Ustadz, cita-citanya atau bukan, sorry, cut dulu.
Kaki agak masuk sedikit nih. Sini. Ya. Kurang. Masuk lagi Ustaz. Yes. Oke Ustaz. Ntar dulu. Nah ini belum di-cut.